Mas Hadikun sudah hadir bersama kami, rekan dari Saka Tatal. Mas Hadikun, apa yang membuat Anda yakin Saka Tatal tidak terlibat dalam kematian Vina dan Eki? Silakan. Ya, pertama ya. Sudah nyala. Pertama kan posisi kejadian malam itu kan Saka kan di depan rumah pada nongkrong semua, Pak. Anda bersama Saka ketika malam Ya. itu, tanggal 27 Agustus 2016. Iya, Tepatnya di mana, Mas? di rumah saya. Oke. Depan rumah saya nih. Dari jam berapa, Mas? Dari jam 7 kan rumah saya. Nah, jam 8 kita pindah ke rumah neneknya Saka yang di depan. Nah, tiba-tiba kan sekitar jam 10-an ada teman saya kan datang tuh. Motornya mogok, Pak. Air radiatornya kan bocor. Ya. Jadi dia minta tolong banget sama saya. Ada nggak teman saya yang bengkel yang masih buka jam Oke. segini? Posisi Saka ketika itu di mana, Mas? Sama saya, Pak, masih. Oke. Masih. Sekitar itu kan teman saya kan, ya udah bisa dihubungin nggak? Bisa. Kan saya hubungin sama yang orang bengkel itu, bisa. Ya udah, orang bengkel itu ke situ jemput. Motornya. Iya, motornya. Nah, Irfan ikut sama orang bengkel di step kan. Saya sama Saka di belakang ngikutin kan. Pas di pom bensin yang mau arah ke Pombongan tuh kan, Pak. Kan dari jauh kan kelihatan tuh. Ada polisi tuh. Oke. Lampunya. Apa yang terjadi, Mas? Ya pikiran saya razia, Pak. Oke. Soalnya Ternyata? kalau malam minggu itu kan di situ Suka banyak razia, ya. Iya, jadi saya menghindar. Oke. Kalau saya sih aman aja, tapi yang Saka kan nggak pakai helm apa kan takutnya seperti Oke, itu. singkat cerita polisi akhirnya menginterogasi Mas Saiko dan Saka Tatal. Iya, habis itu kan tapi saya nggak lurus sana, Pak. Oke. Nah, nggak lurus sana. Sedangkan teman saya yang motornya di step lurus Oke. sama orang bengkel. Saya belok karena saya takut. Ya udah dibilangin jangan ke atas, itu kelihatan udah lanjut karena udah ngebut kan, tanggung gayanya. Jadi ya udah saya belok. Tetap arah ke bengkel itu, cuma beda menit aja. Oke, singkat cerita Mas Sadikun sama Saka Tatal ketika malam itu bersama-sama hingga pagi. Iya, Oke, dan benar-benar mengetahui tidak mungkin Saka keluar malam-malam ataupun Enggak. Oke, pulang dari bengkel juga masih sama saya. baik Mas Sadikun. Saya ke Pak Niko. Pak Niko, apakah Bapak melihat ini sebenarnya motif kematian Vina dan Eki ini adalah motif salah sasaran ataukah ada motif yang lain, Pak Niko? Motif salah sasaran. Alasannya? Pertama, kalau kita lihat dari kronologis, Ya. ya kan? Kemudian Singkat saja, Pak, ya. dari TKP, kemudian dari saksi-saksi yang dihadirkan, dari terdakwa atau terpidana yang sudah ada, dan kemudian dari prosedur. Oke, siapa pelakunya, Pak? Hah? Siapa pelaku sesungguhnya? Kalau melihat dari kronologi ini, Saya berharap kasus ini ditarik oleh Bareskrim Mabes Polri alasannya? supaya lebih komprehensif dalam hal penanganannya, penyelidikan dan penyidikannya. Sasaran utamanya sebenarnya adalah siapa, Pak? Kalau bukan keluarga? Sasaran utama kalau saya melihat di sini, sasaran utama itu korban utamanya sebenarnya Ibtu Rudiana. Terkait dengan posisinya sebagai kandidat narkoba? Ya, betul. Oke. Sedangkan si Eki dan si Vina ini hanya sasaran antara. Interupsi. Dan 5 orang yang terpidana sekarang ini sasaran Selanjutnya. saksi Oke, rekayasa. baik. Interupsi. Saya bertentangan. Singkat saja Bang Farhat. Saya mengatakan ini bukan salah sasaran, Tetapi, tapi salah orang yang dihukum. oke. Ya jadi dari awal aja udah kita lihat mereka itu pada bonyok-bonyok. Dan kurangnya perlindungan hak asasi manusia baik oleh penyidik maupun jaksa maupun hakim tidak memperhatikan hal tersebut. Baik, Bang Marwan silakan. Kalau saya karena apa disampaikan oleh Bang Farhat tadi salah di orang dihukum, kok mau diulangi lagi mau menghukum klien kami? Harusnya mengkoreksi. Harus mengkoreksi. Bang Farhan sendiri sekarang mau PK. Kalau Bang Farhan sendiri sekarang ini dikabulkan, PK-nya punya kami dihukum kan tambah lucu ini negeri Baik. ini. Baik. Gitu. Bang Rasman silakan. Baik, terima kasih. Singkat saja. Saya ingin pertegas bahwa data saya semuanya berdasarkan tracking. Kalau tidak melalui tracking, tidak mungkin saya tahu datang ada yang damping rekonstruksi. Satu. Yang kedua, saya percaya Polri, Polda Jabar bisa mengungkap kasus ini seterang-terangnya. Yang ketiga, insya Allah dalam pelimpahan nanti ke kejaksaan ini akan segera P21. Baik, Pak Niko. Dasarnya cukup kuat. Oke, Pak Niko singkat saja. Apakah Bapak juga menilai uji kebohongan juga harus dilakukan terhadap jaksa dan hakim? Ya, kalau saya menilai uji kebohongan dan tes psikologi
harus dilakukan pertama terhadap penyidik yang melakukan 2016, Oke. Setuju. jaksa yang menuntut tahun 2016, hakim yang menyidangkan perkara tahun 2016. Mereka ini harus diuji kebohongan mereka dan tes psikologi mereka. Baik. Pak, Baik. terus, sedikit aja. Khusus buat Bang Rasman. Bang Rasman mengatakan insya Allah P21. Ini Bang Rasman ini dia ini apa sih ini penyidik atau apa sih? ini? Oke, udah kita tidak memperpanjang. Saya begini loh. Bang Marwan. Dia lebih tahu gitu loh. Bang Marwan, oke, kita belum tidak dalam Saya konklusi seperti itu. praktisi hukum, Oke, saudaraku. kita sudahi dulu acara malam hari ini. Kita tentunya berharap bersama-sama kita akan melihat ke depannya siapa yang bersalah, siapa yang seharusnya dihukum dalam kasus kematian Vina dan Eki. Terima kasih Anda telah bersama kami dalam interupsi. Kita ketemu lagi Kamis pekan depan dengan topik lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.